Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raniati Lastari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Pundisari, Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Bapak Partono dari SD Negeri 1 Pundisari, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tono. Yes, penginjang, Mbak. Terus Undi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semua keluarga. Mbaknya? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktu buat saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam sekolah ini di instansi Bapak yang dipimpin. Untuk yang pertama, Pak, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Tentang rujukan moral ya. Identifikasi tentang rujukan moral untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi itu cukup mudah, Mbak. Yaitu kami melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tetapi kepentingan itu bisa bertentangan, tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus rujukan moral. Begitu, Mbak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya, muatan kepentingannya. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kebenaran, atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu juga saya memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan ini. Gitu. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Untuk selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama, kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, kita melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang terjadi, karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu fakta, kita lihat kebenaran atau salah, kemudian setelah itu
kita lakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu juga kita lakukan refleksi. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Gitu, Mbak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian itu, saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran, kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang atau untuk menyamakannya. Di samping itu juga kita harus dapat memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal tergantung kondisi, Mbak. Kasus yang terjadi, kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Kalau sifatnya yang segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal, harus kita putuskan sesegera mungkin. Kalau masalahnya itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya efektif dan efisien. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan, tapi terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas, BK, wakil kepala sekolah. Kadang kita juga melibatkan komite sekolah. Jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa, bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan dalam pengambilan keputusan untuk pengawasan dan pembinaan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Pertama, mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan sesegera, yang perlu saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan dua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih sekali, Pak. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi semua. Ya, sama-sama, Pak. Demikian wawancara saya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bunisari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raniati Lastari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini,
saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojonegoro, yaitu Ibu Hani, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hani? Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hani yang telah meluangkan waktu buat saya untuk memenuhi tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin di instansi ibu yang dipimpin. Untuk pertama, Bu, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan sosial? Begini Mbak Rani, saya sebagai seorang pemimpin pastinya banyak menghadapi masalah-masalah yang beragam di sekolah saya kan. Saya memperhatikan bahwa masalah itu bisa dikatakan dilema etika apabila keduanya itu benar, namun saling bertentangan kepadanya. Di sini dalam mengidentifikasi masalah tersebut saya tidak bekerja sendiri, tapi saya melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti rekan sejawat pihak guru, kemudian juga orang yang bersangkutan, kemudian saya baru bisa untuk mengatakan bahwa apakah ini termasuk masalah rujukan moral atau itu. Untuk yang kedua, Bu Hani, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini berarti jika saya mengambil keputusan yang mana dua kepentingan tersebut sama-sama besar, ini saya mempertimbangkan nilai-nilai yang timbul dari dua keputusan itu. Ya, nilai-nilai yang timbul dari dua masalah tersebut, apakah itu termasuk pribadi melawan kelompok, atau kebenaran melawan kesetiaan, atau keadilan berlawanan dengan rasa kasihan. Di sini saya melibatkan tentu saja rekan sejawat, rekan kerja dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Kemudian yang selanjutnya, Bu Hani, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan saya ini memperhatikan terlebih dahulu untuk permasalahan yang terjadi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, apakah itu yang berkenaan dengan peserta didik, apakah itu yang berkenaan dengan pribadi atau kelompok. Kemudian dengan mereka itu saya mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi melibatkan beberapa rekan guru. Kemudian untuk memecahkan kasus ini kami sama-sama memeriksa apakah betul-betul melibatkan dampak yang besar atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melihat sejauh mana respon dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah saya periksa kembali, barulah akan mengambil satu keputusan di mana keputusan tersebut sebisa mungkin tidak merugikan untuk salah satu pihak manapun dan semua bisa menerima dengan lapang dada. Demikian. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Hal-hal yang dianggap efektif ini dalam pengambilan keputusan saya melibatkan semua pihak sehingga saya merasa terbantu dan terasa ringan dalam mengambil keputusan itu agar yang terjadi di luar jangkauan itu bisa diminimalisir, kemudian kekecewaan yang bisa
sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang Anda jalankan? Baik Bu Hani, jadi begini, untuk menyelesaikan waktu misalnya kasus gitu ya. Jadi waktu atau jadwal itu fleksibel. Saya tidak memiliki jadwal yang rutin. Jadi nanti saya melihat apabila kasus ini itu betul-betul urgent, mendesak, kita memutuskan pada saat itu. Dan pada tingkat kesulitan dalam memutuskan masalah tersebut sangat rendah. Artinya tidak kompleks, tetapi kalau masalah tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait, bahkan masyarakat, juga saya harus berhati-hati dalam memutuskan atau mengambil keputusan, dan saya tetap menjadikan hari-harinya supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Misalnya dalam satu kasus permasalahan beasiswa, maka di situ saya membuat jadwal sehingga kasus ini bisa terselesaikan. Bagus sekali Bu. Oke. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika tersebut? Baik, dalam pengambilan keputusan saya tentu saja akan melibatkan warga sekolah yang lain, rekan-rekan guru saya, terutama wali kelas, rekan sejawat, kemudian komite sekolah. Beliau juga turut andil sehingga harapan saya ketika semuanya terlibat maka akan menjadi modal penguatan dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi dasar utama dalam nantinya beberapa pihak yang lain ini misalnya ada komplain itu kita bisa kuat terhadap putusan yang kita ambil dan bisa menunjukkan bukti bahwa hal tersebut sudah menjadi keputusan kita. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lima Etika tersebut? Pembelajarannya selama ini saya melakukan pengambilan keputusan ini di Lima Etika, saya mendapatkan pembelajaran bahwa memutuskan kasus itu tidak mudah dalam di Lima Etika. Karena kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosial komunikasi dan sebagainya. Kemudian kita senantiasa menjalin komunikasi yang kemudian tercipta kerjasama yang harmonis sehingga pihak yang terlibat nantinya dia juga akan merasakan sama-sama dalam belajar dan saling memecahkan masalah. Demikian. Baik, terima kasih sekali Bu Hani atas jawabannya. Manfaat. Ya. Terima kasih atas pelajaran kepada Bu Hani. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.